Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi fisika yang berkaitan dengan fluida dinamis. Nah, kali ini tentang teorema Torricelli dan Venturi-Meter. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Muhammad Saifuddin, 2. Muhammad Juri Mardiansyah, 3. Ilham Zaki Yunanto, 4. Slamet Muslimin. Sebelum kita mengenal tentang teori Torricelli, mari kita sekilas tentang Torricelli, yaitu seorang yang bernama Evangelista Torricelli, adalah murid dari Galileo, lahir di Faenza, Italia pada 15 Oktober 1608. Beliau menunjukkan bahwa tinggi air tidak bergantung pada apapun, kecuali pada beratnya yang dibandingkan dengan berat udara. Hal ini membuktikan bahwa fluida apapun akan mencapai ketinggian tertentu tergantung pada berat relatifnya yang dibandingkan dengan udara. Nah, sebagai berikutnya yaitu teorema Torricelli mengatakan bahwa jika suatu wadah yang berhubungan dengan atmosfer pada bagian atasnya dan wadah tersebut mempunyai lubang dengan penampang lebih kecil dari luas penampang wadah di bawah permukaan fluida dan terletak pada jarak H1, maka kelajuan V sama dengan kelajuan V benda yang jatuh bebas dari ketinggian. Berikut adalah contoh gambarnya. Nah, selanjutnya yaitu tentang persamaan rumus dari tangki bocor atau teorema Torricelli. Yang pertama yaitu tentang kecepatan pancaran air. P sama dengan akar dari 2 kali G kali H, di mana G-nya itu adalah gravitasi, yang untuk H-nya yaitu tinggi fluida dari permukaan ke titik bocoran. Yang kedua yaitu persamaan rumus tentang jarak pancaran air. X sama dengan 2 kali akar dari H dikalikan H2. Yang ketiga yaitu persamaan rumus waktu jatuhnya air sampai ke tanah. Dengan rumus T sama dengan akar dari 2 dikalikan H2 dibagi G, di mana H adalah tinggi fluida dari permukaan ke titik bocoran. H1 tinggi fluida dari permukaan hingga ke dasar wadah. H2 yaitu tinggi lubang atau titik bocoran. X jarak pancaran air. P kecepatan pancaran fluida, dan T adalah waktu jatuhnya fluida sampai ke tanah. Nah, untuk lebih mudahnya kita lihat contoh berikut. Tangki air lubang kebocoran diperlihatkan seperti gambar berikut. Tentukan A kecepatan keluarnya air, B jarak mendatar terjauh yang dicapai air, C waktu yang diperlukan bocoran air untuk menyentuh tanah. Oke, kita lihat gambar ya. Untuk yang diketahui H1-nya yaitu dari permukaan zat cair sampai bawah dasar tangki, yaitu 1 meter. Dan untuk H2-nya yaitu titik kebocoran sampai dasar tangki dengan nilai 0,2 meter. Dan untuk hanya selisih H2 itu sebesar 0,8 meter. Nah, untuk soal pertama, kecepatan keluar air. P sama dengan akar dari 2 kalikan G kali H. P sama dengan akar dari 2 dikali 10 dikali 0,8. P sama dengan akar dari 16, yaitu V sama dengan 4 meter per sekon. Jadi untuk kecepatan keluarnya air dari tangki sebesar 4 meter per sekon. Yang kedua yaitu jarak mendatar terjauh yang dicapai air. X sama dengan 2 kali akar H dikalikan H2. X sama dengan 2 akar 0,8 dikalikan 0,2. X sama dengan 2 kali akar 0,16. Akar dari 0,16 yaitu 0,4, sehingga X sama dengan 2 kali 0,4 yaitu 0,8 meter. Jadi jarak mendatar terjauh yang dicapai air yaitu 0,8 meter. Yang ketiga yaitu waktu yang diperlukan bocoran air untuk menyentuh tanah. Dengan rumus T sama dengan akar dari 2 dikalikan H2 dibagi dengan G. T sama dengan 2 dikalikan 0,2 dibagi dengan 10. T sama dengan akar dari 0,24, yaitu 0,2 second. Jadi waktu yang diperlukan bocoran air untuk menyentuh tanah sebesar 0,2 meter.
Untuk selanjutnya yaitu materi tentang ventometer akan dilanjutkan oleh rekan kita yaitu Mas Ilham. Venturimeter. Di sini saya akan menjelaskan tentang venturimeter. Prinsip venturimeter dikemukakan oleh Giovanni Battista Venturi. Venturimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran zat cair dalam pipa. Teori ini bekerja pada perhitungan Bernoulli dengan metode kecepatan meningkat seiring dengan penurunan tekanan. Berikut gambar dari venturimeter. Bagian utama venturimeter antara lain bagian konvergen atau penyatu. Cairan memasuki bagian ini dan memulai menyatu. Kecepatan cairan meningkat sedangkan tekanan harus berkurang. Bagian throat atau tenggorokan. Cairan kemudian memasuki bagian dengan diameter konstan dan kecepatan aliran dan tekanan tidak berubah. Ketiga yaitu bagian divergen atau pemisah. Setelah cairan melewati tenggorokan, maka akan melewati daerah divergen dan tekanan mulai dipulihkan. Berikut ialah prinsip kerja venturimeter. Prinsip percepatan dan perlambatan aliran fluida. Saat fluida melewati venturimeter, mula-mula fluida mengalami percepatan pada bagian konvergen dan kemudian mengalami perlambatan pada bagian divergen. Perubahan kecepatan ini menyebabkan perubahan tekanan yang disebut efek Venturi. Berikut gambar ilustrasi aliran fluida dalam venturimeter. Persamaan venturimeter diturunkan dari prinsip Bernoulli, yaitu semakin besar percepatan fluida maka tekanan semakin kecil. Berikut rumus dari persamaan pada venturimeter. P1 ditambah setengah dikali rho 1 dikali V1 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H sama dengan P2 ditambah setengah dikali rho 2 dikali V2 kuadrat ditambah P ditambah rho 2 dikali G dikali H2. Pada pipa 1 dan 2 berlaku persamaan kontinuitas, yaitu A1 V1 sama dengan A2 V2, di mana P1 dan P2 pada penampang 1 dan 2 berturut-turut. Rho adalah massa jenis fluida, G percepatan gravitasi, H1 dan H2 adalah ketinggian masing-masing bagian 1 dan 2, A1 dan 2 luas penampang pipa 1 dan 2, V1 dan V2 adalah kecepatan fluida pada bagian 1 dan 2. Kemudian venturimeter dengan manometer. Untuk venturimeter yang dilengkapi manometer, besar kecepatan aliran zat cair pada pipa dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, P1. P1 sama dengan akar dari 2 kali G kali H dikalikan rho 1 dikurangi rho per rho dikali A1 per A2 kuadrat dikurangi 1. Kemudian untuk P2 adalah akar dari 2 kali G kali H dikalikan rho 1 dikurangi rho per rho dikali 1 dikurangi dalam kurung A2 per A1 dikuadratkan, di mana V sama dengan kecepatan fluida, H sama dengan selisih ketinggian cairan di kaki manometer, A luas penampang, rho massa jenis cairan pada tabung, rho aksen massa jenis cairan pada manometer, dan G sama dengan percepatan gravitasi. Untuk lebih jelasnya kita berikan contoh soal. Yang pertama, untuk mengukur kelajuan aliran minyak yang memiliki massa jenis 800 kg per meter kubik, digunakan venturimeter yang dihubungkan dengan manometer, ditunjukkan seperti gambar berikut. Luas penampang pipa besar adalah 5 cm,
persegi. Kemudian sedangkan luas penampang pipa yang lebih kecil 3 cm persegi. Jika beda ketinggian Hg pada manometer adalah 20 cm, tentukan kelajuan minyak saat memasuki pipa. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dan massa jenis Hg adalah 13.600 kg per meter kubik. Maka kita mencari V1. V1 sama dengan akar dari 2 kali G kali H dikalikan rho aksen dikurangi rho per rho dikali A1 per A2 dikuadratkan dikurangi 1. Maka kita tinggal memasukkan nilainya. Untuk G-nya sama dengan 10, H-nya sama dengan 0,2, untuk rho aksen sama dengan 13.600 dan rho-nya 800. Kemudian A1-nya adalah 5, A2-nya adalah 3. Jadi V1 sama dengan akar dari 2 kali 10 kali 0,2 dikali 13.600 dikurangi 800 per 800 dikalikan 5 per 3 dikuadratkan dikurangi 1. Maka 2 kali 10 sama dengan 4, untuk 13.600 kurangi 800 dikalikan 0,2 sama dengan 13.600 dikurangi 800 sama dengan 12.800. Maka 4 kali 12.800 per 800 dikalikan 25 per 9 dikurangi 1. Kemudian nolnya kita coret. Maka ketemu V1 sama dengan akar dari 4 kali 128 per 8 dikalikan 16 per 9. 16 per 9 ini dari awalnya yang satu ini sama dengan 9 per 9. Maka 25 dikurangi 9 sama dengan 16. Untuk 9-nya tetap. Kemudian 4 sama 8 ini bisa kita coret jadi 2. Maka ketemu V1 sama dengan akar dari 64 per 16 per 9. Akar dari 64 adalah 8, akar dari 16 4, dan akar dari 9 adalah 3. Maka ketemu V1 sama dengan 8 per 4 per 3, sama dengan 8 dikali 3 per 4, sama dengan 6 meter per sekon. Jadi V1-nya adalah 6 meter per sekon. Kemudian venturimeter tanpa manometer. Untuk venturimeter yang tanpa dilengkapi manometer pada dasarnya sama. Tabung manometer diganti dengan pipa pengukur beda tekanan seperti pada gambar. Maka dapat dirumuskan V1 sama dengan akar dari 2 kali G kali H per A1 per A2 dikuadratkan dikurangi 1. Sedangkan untuk V2, akar dari 2 kali G kali H per 1 dikurangi A2 per A1 dikuadratkan. Untuk contoh soalnya sebagai berikut. Untuk mengukur kecepatan aliran air pada sebuah pipa horizontal digunakan alat seperti diperlihatkan sebagai berikut. Jika luas penampang pipa besar adalah 5 cm kuadrat dan luas penampang pipa kecil adalah 3 cm, serta perbedaan ketinggian air pada dua pipa vertikal adalah 20 cm. Tentukan A. Kecepatan air saat mengalir pada pipa besar, dan B. Kecepatan air saat mengalir pada pipa kecil. Maka kita bisa mencari V1-nya dulu dengan rumus sebagai berikut. V1 sama dengan akar dari 2 kali G kali H per A1 per A2 dikuadratkan dikurangi 1. Untuk G-nya 10, H-nya 0,2. Untuk A1 sama dengan 5, dan A2-nya sama dengan 3. Maka V1 sama dengan akar dari 2 kali 10 kali 0,2 per 5 per 3 dikuadratkan dikurangi 1. 2 kali 10 sama dengan 20, kali 0,2 sama dengan 4. 5 per 3 dikuadratkan sama dengan 25 per 9. Maka V1 sama dengan akar dari 4 per 25 per 9 dikurangi 1. Untuk 1 ini sama dengan, bisa kita ubah menjadi 9 per 9. Maka 25 dikurangi 9 sama dengan 16 per 9. Maka V1 sama dengan akar dari 4 per 16 per 9. Maka akar dari 4 adalah 2, akar dari 16 adalah 4, dan akar dari 9 adalah 3. Maka V1 sama dengan 2 per 4 per 3, atau sama dengan 2 kali 3 per 4, ketemu 1,5 meter per sekon. Maka kecepatan di V1 adalah 1,5 meter per sekon. Untuk V2-nya kita bisa menggunakan persamaan kontinuitas, yaitu A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Untuk A1 sudah ada 5, kemudian untuk V1-nya sudah ketemu 1,5, dan A2-nya 3. Maka kita mencari V2. 5 kali 1,5 sama dengan 7,5, kemudian
7,5 sama dengan 3 kali V2. Maka V2 sama dengan 7,5 dibagi 3. Maka V2 sama dengan 2,5 meter per sekon. Jadi V2-nya adalah 2,5 meter per sekon. Kemudian venturimeter dapat diaplikasikan pada beberapa pengukuran, antara lain pengukuran aliran dalam pipa, sistem pasokan air, pengukuran konsumsi bahan bakar, pemantauan lingkungan, pengendalian proses, sistem irigasi, aplikasi laboratorium dan penelitian, dan lain-lain. Ini adalah contoh penggunaan venturimeter di dalam dunia industri. Oke, terima kasih. Itu tadi sekilas tentang konsep dari teori materi Shelley dan juga venturimeter yang menggunakan barometer dan tidak menggunakan barometer. Oke, ke pasar membeli ubi terbeli bertumpah tindih. Itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.